Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Masih tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 3 dengan muatan pelajaran IPA KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang daur hidup hewan dan daur hidup tumbuhan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam. Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satunya yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati meliputi benda-benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Keberadaan sumber daya alam harus selalu dijaga kelestariannya. Salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan melalui poster yang berisi ajakan untuk memelihara alam dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Nah, berikut contoh poster pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, poster "Marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah". Yang kedua, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ketiga ini adalah contoh poster pelestarian sumber daya alam. Baik, selanjutnya, di Indonesia ada banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia yang diambang kepunahan atau langka. Bahkan, ada beberapa di antaranya sudah punah. Berikut beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama hewan. Penyebabnya adalah sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitatnya dirusak oleh manusia, misalnya hutannya dibakar. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, selanjutnya, tumbuhan. Penyebab kelangkaan atau kepunahan tumbuhan yang ada di Indonesia yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Contohnya, tumbuhannya dipakai terus, dimanfaatkan terus, tapi kita tidak mau melestarikannya, tidak mau menanam kembali. Yang kedua, sulit berkembang biak. Yang ketiga, terkena hama. Yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Nah, adapun upaya pelestarian hewan dapat kita lakukan dengan cara 1. Penangkaran hewan langka sebagai tempat perkembangbiakan serta pemulihan hewan yang terluka. Yang kedua, pengambilan telur. Mengambil telur hewan langka untuk membantu menetaskannya. Yang ketiga, pemindahan hewan langka. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih sesuai. Yang keempat,
UUD Perburuan, membuat undang-undang tentang perburuan liar. Yang kelima, tindakan tegas. Menindak tegas pelanggar terhadap perburuan dan penebangan hutan. Nah, ini upaya pelestarian hewan yang dapat kita lakukan. Selanjutnya, upaya pelestarian tumbuhan. Yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya, kebun kelapa di Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya, kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi. Yang ketiga, kebun botani. Kebun botani ini didirikan pada tahun 1817 di Bogor, yang biasanya atau terkenal dengan sebutan Kebun Raya Bogor. Yang keempat, pembudidayaan. Dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih. Nah, hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian ex situ dan in situ. Ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Sedangkan in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nah, berikut contoh poster pelestarian hewan dan tumbuhan. Nih contohnya yang pertama, selamatkan penyu laut. Yang kedua, selamatkan hewan langka dan tanaman langka. Stop pembalakan liar, stop perburuan hewan langka. Yang ketiga, selamatkan orang utan dari kepunahan. Save orang hutan. Nah, ini beberapa contoh poster pelestarian hewan dan tumbuhan. Al-Quran juga memuat perintah kepada manusia untuk selalu berbuat kebajikan antar sesama makhluk hidup, termasuk terhadap hewan ataupun tumbuhan. Nah, terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38, di mana yang ayatnya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami apakan sesuatu pun dalam kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Nah, jadi dalam Al-Quran juga terdapat ya ayat yang mau nyuruh kita atau meminta kita untuk berbuat kebaikan sesama makhluk hidup. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.